Selamat pagi. Saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang antikristus. Antikristus sebenarnya sederhananya adalah anti akan pekerjaan Kristus. Di akhir zaman yang bermunculan itu antikristus, bukan anti Allah. Antikristus itu terjadi semenjak eh, waktu zaman Parisi di Perjanjian Lama. Mereka tidak percaya bahwa apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, yaitu kematiannya itu mengampuni dosa mereka. Maka saat itu mereka menjadi anti akan pekerjaan Kristus. Jadi kalau kita menganggap ada andil kita contohnya dalam keselamatan, ya kita sebenarnya anti akan pekerjaan Kristus. Sehingga ada yang mengatakan keselamatan itu adalah anugerah, tetapi harus ada yang harus kita kerjakan. Ini yang seperti ini berarti mengatakan Kristus tidak cukup sanggup menyelamatkan kita. Kristus butuh bantuan. Jadi ini sudah, kalau kita kategorikan, adalah sudah menuju dia anti akan pekerjaan Kristus. Maka Paulus pernah mengatakan, kalau ada yang memberitakan Injil berbeda dengan yang aku beritakan, yaitu semua karena anugerah Tuhan keselamatan itu, baik dia malaikat sekalipun, katanya, terkutuklah dia. Semua kutuk di perjanjian lama Yesus bayar, tapi Paulus kasih kutuk yang baru karena anti akan pekerjaan Kristus. Selanjutnya, di kita kalangan Kristen itu sering mengatakan inilah saatnya pengurapan Elia, pengurapan Elisa. Saya kasih tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Pengurapan Yesus itu jauh lebih besar daripada mereka semua. Kenapa kita bangga sekali ini ada pengurapan ini, pengurapan ini? Itu juga menurut saya adalah anti akan ketuhanan Yesus. Yesus sudah jelas mengatakan segala kuasa baik di bumi baik di sorga telah diberikan kepadaku. Jadi mau dibandingkan dengan nabi apa lagi dia? Jadi kita jangan suka latah mengatakan ini zaman zaman ini zamannya Yesus melalui Roh Kudus. Jadi pengurapan Yesus itu jauh lebih besar daripada semua pengurapan manapun. Jadi jangan rendahkan pengurapan yang Yesus lakukan. Ada lagi yang mengatakan, akan ada satu suku yang tidak perlu lewat Yesus ke sorga. Wah, ini lebih parah lagi. Sudah jelas dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa membuat orang ke sorga kecuali nama Yesus. Tanpa kita sadari, kita sering merendahkan apa yang Yesus lakukan. Itu maka dikatakan di akhir zaman akan banyak antikristus. Dan ada lagi yang membanggakan hari-hari. Wah, ini hari A, hari B, hari C, hari ini mungkin lebih hebat, tahun ini lebih hebat. Yesus lebih hebat dari semua hari-hari itu. Jadi karena kita tidak mengenal Yesus, kehebatannya, keluar biasanya, segala sesuatu ada dalam diri Yesus. Kita masih tergoda dengan, maaflah, perayaan hari-hari A, hari B, hari C, dan sebagainya itu. Ini semua sebenarnya merendahkan perbuatan-perbuatan Yesus. Semua hari-hari itu sebenarnya digenapi dalam diri Yesus. Yesus cukup buat segala-galanya. Maka Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada lagi yang mengatakan, Yesus itu bukan juru selamat lah. Yesus itu bukan Tuhan yang satu. Semua itu adalah roh antikristus.
Jadi mari kita kembali kepada dasar pengajaran kita. Yesus adalah Tuhan, titik. Dan syarat kita masuk surga adalah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pindah dari situ. Dialah batu karang yang teguh. Jadi walaupun dia pendeta apapun, pengajaran apapun, jangan pernah diturunkan Yesus itu. Kita berdoa pun harus menggunakan nama Yesus. Tidak ada yang bisa langsung ke surga tanpa nama itu. Jadi saya ingin ulangin, cara orang menjadi merendahkan perbuatan Kristus itu yang pertama adalah menganggap ada andil dia dalam keselamatan. Tidak ada, Yesus saja. Hanya dengan percaya saja, tidak ada yang lain. Yang kedua, yang membuat hari-hari, ada hari ini lebih rohani, hari B, hari C. Tidak, hari ini harinya Yesus. Yang ketiga, ada lagi yang mengatakan, wah kan ada satu suku yang tanpa Yesus. Ini pun ciri-ciri orang yang merendahkan tentang Kristus. Dan inilah roh antikristus itu. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa, wah Yesus itu bukan Tuhan. Itu dari dulu. Orang percaya Yesus nabi. Tapi kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah mundur dari posisi itu. Alkitab itu ada, kami dulu belajar dikatakan ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah negotiable truth dan unnegotiable truth. Unnegotiable truth, kebenaran yang gak bisa dirubah adalah Yesus itu Tuhan. Dia Juru Selamat satu-satunya, Dia mati bagi kita. Jadi saya ingin ulangin, siapapun yang mengajarkan, di mana malaikat dari manapun, harus kokoh di situ. Jadi antikristus artinya anti akan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Bukan anti Allah. Anti Allah tidak dikatakan dalam Alkitab. Yang ada itu antikristus. Jadi saya ingin mengingatkan kita dari pandangan saya. Kita kadang-kadang menganggap apa yang Yesus lakukan itu belum cukup. Dia katakan sudah selesai. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging hanya hidup oleh iman dalam Anak Allah. Jadi hari ini, mari yang hidup dalam diri kita adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Sehingga pekerjaan kita adalah menceritakan Kristus sebagai Tuhan ke setiap makhluk, ke setiap orang, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan jangan pernah mau beranjak keluar dari kebenaran itu. Kita harus hati-hati. Anti-anti tentang pekerjaan Kristus sedang bermunculan dan tambah banyak lagi. Fokuslah kepada Kristus saja. Bukan kepada hari-hari yang baik. Bukan kepada yang mengatakan perbuatan dan sebagainya. Atau mengatakan sekarang ada pengurapan yang lebih baru lagi. Tidak ada. Pengurapan Yesus jauh lebih hebat daripada segala-galanya. Karena Dia Tuhan. Dialah Allah. Dialah Juru Selamat kita. Terpuji nama Tuhan.